Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Robiata Audelia Jalaluddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi relasi. Dengan pokok bahasan, yang pertama relasi inverse dan sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama refleksif, kedua simetris, ketiga antisimetris, keempat transitif, dan yang kelima ekivalen. Perlu diingat bahwa relasi adalah aturan atau cara menghubungkan atau mengkaitkan antara anggota himpunan pertama dengan anggota himpunan kedua, di mana dilambangkan dengan R, relasi dari A ke B, pasangan berurutan A, B, di mana A itu elemen dari himpunan A dan B elemen dari himpunan B. Relasi inverse. Jika R sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka relasi inverse-nya adalah relasi dari himpunan B ke himpunan A dengan dilambangkan relasi R pangkat negatif 1. Di mana relasi B ke A, BA, di mana A dan B itu anggota elemen R. Contohnya, jika R relasi A ke B, di mana A kurang dari B, A elemen dari himpunan A, dan B elemen dari himpunan B. Dan A anggotanya ada 2, 3, 5, dan B ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka tentukan relasi inverse dari relasi tersebut. Tentukan dulu relasi dari A ke B-nya. Kan A kurang dari B, maka 2 A kurang sama dengan B, 2 kurang dari sama dengan 2, 2 kurang dari sama dengan 3, 2 kurang sama dengan 4, 2 kurang dari sama dengan 5, 2 kurang dari sama dengan 6, 3 kurang dari sama dengan 3, 3 kurang dari sama dengan 4, 3 kurang dari sama dengan 5, 3 kurang dari sama dengan 6, 5 kurang dari sama dengan 5, dan 5 kurang sama dengan 6. Maka tentukan relasi inverse-nya, yaitu relasi dari himpunan B ke himpunan A, yaitu B, dan A. 2 lebih besar sama dengan 2, 3 lebih besar sama dengan 2, 3 lebih besar sama dengan 3, 4 lebih besar sama dengan 2, 4 lebih besar sama dengan 3, 5 lebih besar sama dengan 2, 5 lebih besar sama dengan 3, 5 lebih besar dari sama dengan 5, 6 lebih besar sama dengan 2, 6 lebih besar sama dengan 3, dan 6 lebih besar sama dengan 5. Selanjutnya, sifat-sifat relasi. Yang pertama, refleksif, simetris, antisimetris, transitif, juga ekivalen. Sifat yang pertama, refleksif. Jika R sebuah relasi di dalam himpunan A, maka R bersifat refleksif jika A, elemen R untuk setiap A elemen dari himpunan A. Contohnya, diketahui relasi A ke relasi A adalah didefinisikan dengan kurang dari sama dengan, maka relasi tersebut 1 kurang sama dengan 1, 1 kurang dari sama dengan 2, 1 kurang dari sama dengan 3, 1 kurang dari sama dengan 4, 2 kurang dari sama dengan 2, 2 kurang dari sama dengan 3, 2 kurang dari sama dengan 4, 3 kurang dari sama dengan 3, 3 kurang dari sama dengan 4, dan 4 kurang sama dengan dari 4. Nah, dikatakan reflektif ini jika 1,1 itu elemen dari relasi A ke relasi A, 2,2 elemen dari relasi A ke relasi A, 3,3 elemen dari relasi A ke relasi A, dan 4,4 elemen dari relasi A ke relasi A. Yang selanjutnya, sifat simetris.
Jika R sebuah relasi di dalam himpunan A, maka R bersifat simetris jika A, B elemen dari R dan B, A elemen dari R. Di mana untuk setiap A dan B elemen dari himpunan A. Contohnya, diketahui relasi A ke relasi A adalah relasi di dalam himpunan A dengan A135 dan relasi R adalah A, B, di mana A kurang B elemen dari bilangan bulat, dan di mana A, B ini adalah elemen dari himpunan A. Sehingga relasinya adalah 1 kurang 1 adalah elemen dari bilangan bulat, 1 kurang 3 adalah hasilnya elemen bilangan bulat, 1 kurangi 5 juga elemen bilangan bulat, 3 kurang 1 juga elemen dari bilangan bulat, dan seterusnya. Sehingga dikatakan simetris sebab 1,1 elemen dari relasi A ke relasi A dan 3,1 juga elemen dari relasi A ke A. Begitupun yang 1,5 elemen dari relasi A ke relasi A dan 5,1 elemen dari relasi A ke relasi A dan 3,5 elemen dari relasi A ke relasi A dan 5,3 elemen dari relasi A ke relasi A. Yang selanjutnya ada antisimetris. Antisimetris di sini bukan kebalikan dari sifat simetris, melainkan sifat simetris tetapi berlaku A itu harus sama dengan B. Diketahui soalnya seperti sebelumnya, maka relasi R bersifat antisimetris karena 1,1 elemen dari R dan 1,1 juga elemen dari R. Sebab kalau dibalik akan sama saja. Sehingga kan 1 sama dengan 1, maka relasi ini tuh disebut dengan bersifat antisimetris. Begitupun 3 dan 5. Selanjutnya ada relasi bersifat transitif. Jika R sebuah relasi di dalam himpunan A, maka R bersifat transitif jika A, B elemen dari R dan B, C elemen dari R, maka AC elemen dari R, di mana untuk setiap A, B, C adalah elemen dari himpunan A. Contoh, diketahui relasi R adalah relasi A ke A dengan anggota A yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan relasi A, B di mana A dapat membagi B dan A, B adalah elemen dari himpunan A. Sehingga relasi ini adalah 2 dapat membagi 2, 2 dapat membagi 4, 2 dapat membagi 6, 2 dapat membagi 8, 3 dapat membagi 3, 3 dapat membagi 6, 3 dapat membagi 9, 4 dapat membagi 4, dan 4 dapat membagi 8. Nah, R di sini bersifat transitif sebab 2,2 elemen dari R dan 4,8 elemen dari R, maka 2,8 elemen dari R. Mengapa begitu? Karena dimisalkan si 2 ini adalah A, 4 ini adalah B, maka yang ini 4-nya adalah B dan 8-nya C. Sehingga 2,8 ini A, C. Jadi dikatakan transitif itu A, B elemen R dan B, C elemen R, maka AC juga elemen dari R. Dan yang terakhir, relasi bersifat ekivalen. Relasi R bersifat ekivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya sama seperti yang sebelumnya.
Mari kita buktikan apakah relasi ini bersifat ekivalen. Yang pertama bersifat refleksif. R bersifat refleksif sebab 1,1 elemen dari R, 3,3 elemen dari R, dan 5,5 elemen dari R. Relasi ini memenuhi syarat bersifat refleksif sebab A, A harus elemen dari R. Selanjutnya, R bersifat simetris sebab 1,3 elemen dari R dan 3,1 juga elemen dari R. Lalu 1,5 elemen dari R dan 5,1 elemen dari R. Lalu selanjutnya 3,5 elemen dari R dan 5,3 elemen dari R. Maka relasi R ini bersifat simetris dan memenuhi syarat kedua untuk relasi bersifat ekivalen. Yang selanjutnya, R bersifat transitif. Mari kita buktikan. Nah, yang kita tahu bahwa transitif R bersifat transitif jika A, B elemen dari R dan B, A elemen dari A, B elemen dari R dan B, C elemen dari R, maka AC elemen dari R. Kita lihat 1 dimisahkan menjadi A dan 3 menjadi B. Lalu C-nya juga 1. Maka 1,3 elemen dari R dan 3,1 elemen dari R, maka AC-nya 1,1 elemen dari R juga. Begitupun seterusnya. Maka relasi R tersebut dikatakan atau bersifat ekivalen karena memenuhi persyaratan yaitu harus bersifat refleksif, simetris, dan juga transitif. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.